jadi memang onani atau yang sekarang disebut coli itu memang suatu kegiatan untuk mengeluarkan air mani, dilakukan oleh dirinya sendiri untuk kesenangan dirinya sendiri. Malam. Hari ini kita bertemu kembali, Pak. Iya. Gimana, Pak? Kabarnya sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Unek-unek nggak, Pak, hari ini? Nah, saya sih tergantung unek-unekmu saya pengen. Coli itu bahasa milenial saat ini ya, yang sebenarnya maksudnya adalah onani, benar? Oh iya, betul, Pak. Oke. Umurmu berapa sekarang? 24, Pak. 24 ya. Biasanya sih memang yang melakukan itu usia 20-an ke atas itu. Ya itu memang problem yang sangat umum yang dihadapi para remaja ya. Dari dulu itu, dari zaman kolonial tuh. Cuman memang masalah ini adalah masalah yang kalau dulu itu memang sangat tabu dibicarakan. Dibicarakan hanya dengan teman-teman sendiri aja. Iya. Jangan sampai dibicarakan sama orang tua, bisa marah-marah orang tua. Pak. Nah, Enak. cuman kan sekarang ini kan udah zaman milenial ya. Semuanya informasi itu mudah sekali didapat, dicerna melalui media sosial. Jadi ya nggak apa-apa lah kita sekarang ngomong belak-belakan aja. Iya. Ya, Unek, Pak. ya jadi memang onani atau yang sekarang disebut coli itu memang suatu kegiatan untuk mengeluarkan air mani, dilakukan oleh dirinya sendiri untuk kesenangan dirinya sendiri. Gitu ya kira-kira ya definisinya ya. Betul ya. Oke. Nah, kenapa itu terjadi? Ya memang kalau orang dalam psikologi perkembangan itu, kalau orang sudah akil balik, artinya kalau cowok itu sudah merasakan mimpi basah. Ingat nggak Anda merasakan mimpi basah dulu umur berapa? Lupa. Kalau SMP ya, iyalah gitu. Kalau cewek ditandai dengan menstruasi. Nah, itu yang namanya mulai dia memasuki masa remaja. Nah, di sini memang kalau menurut teori yang pernah saya baca, cuman saya lupa ya. Karena sudah lama sekali sih, waktu dulu saya masih jadi guru BP di salah satu SMA di Jogja itu. Saya pernah juga bercerita kepada murid-murid tentang masalah ini, bahwa kalau kita dalam kondisi sehat dan makan makanan dengan bagus gizinya, maka dalam tempo 3 hari itu jumlah air mani yang dibentuk oleh tubuh kita akan memenuhi tempatnya. Lebih dari 3 hari dia akan penuh, istilahnya ingin keluar muntah. Nah, ingin keluarnya air mani ini juga tanpa disadari oleh si remaja sangat mengganggu pikirannya. Dia gelisah karena adanya dorongan itu. Nah, kalau orang yang tidak tahu apa itu, dia melupakan atau membiarkan, maka biasanya si air mani yang keluar setelah 3 hari ini akan keluar melalui mimpi. Ya gitu. Tapi kalau orang yang tidak mengerti masalah ini dan dia merasa ada dorongan dari dalam, kenapa kok ada keinginan yang meledak-ledak yang dia sendiri kurang menyadari itu apa. Nah, itu dia, Pak. Nah, ditambah dengan kemajuan teknologi seperti internet, di mana anak-anak muda dengan mudah bisa masuk ke situs-situs dewasa, itu akan sangat mempengaruhi kehidupannya. Jadi dia pengen setiap melihat gambar-gambar ataupun film yang merangsang dirinya, dia ingin terus langsung juga menyalurkan hasratnya melalui mengeluarkan air mani tersebut. Sebab kalau begitu dia keluar air maninya, ketegangan yang dia rasakan itu akan hilang. Timbul rasa lega, santai, tenang gitu. Gimana? Jadi pengen terus. Nah, itu dia masalahnya. Memang yang sebenarnya kejadian itu kejadian normal ya. Yang tidak normal itu kalau pengen terus ini tadi. Ini yang menjadikan orang menjadi katakanlah ketagihan. Jadi semua hal yang ketagihan itu tentu ada efek-efek sampingnya. Ya, kita bahas dulu ya sekarang. Yang jelas kalau dari sisi positifnya tadi, dengan keluarnya air mani kita merasa lega, merasa tenang, merasa santai, jadi enak tidurnya ya.
ya, jadi bisa tidur dengan enak. Nah sekarang kalau kita jadi ketagihan, nah ini ada sisi negatifnya yang kadang-kadang orang tidak menyadari. Nah, yang pertama nih, ya bisa menjadikan infeksi pada alat kelamin kita. Karena apa? Pada saat akan terjadi ejakulasi atau keluarnya air mani tersebut, itu ketegangan semakin tinggi, gerak dari tangan yang membantu ingin mengeluarkan air mani tersebut menjadi tidak terkontrol. Nah, ini bisa membuat luka lecet pada alat kelamin kita. Nah, itu kalau udah lecet, itu sangat mudah bakteri-bakteri itu bisa masuk ke dalam alat kelamin kita. Itu kita bisa infeksi, bisa bengkak itu. Corona masuk Pak enggak? Corona nggak masuk lewat situ, lewat hidung. lewat mata. Tapi terus jangan dengan demikian terus Anda berani berapat-rapat dengan lawan jenis ya. Jadi salah satunya itu. Yang kedua juga sebenarnya bisa juga menimbulkan istilahnya adalah ejakulasi dini. Kalau terbiasa kita melakukan itu, kita terbiasa dengan rangsang yang sedikit hanya dari tangan kita, tapi kita bisa mendapat hasil yang maksimal dengan keluarnya air mani itu, maka nanti di dalam hidup perkawinanmu nanti dengan istrimu itu akan bisa membuat Anda mengalami ejakulasi dini. Karena di samping itu ada pemaksaan juga dengan selalu sering onani, membuat saluran keluarnya air mani itu juga menjadi lebih besar, jadi lebih mudah keluar. Siapa yang dirugi? Apa? Ya kalau udah nikah nih, ya pasangannya lah. Mungkin dia merasa juga belum orgasme, tapi tiba-tiba yang cowok udah keluar duluan, ya sebagai istri mungkin dia merasa bahwa suaminya udah puas, yang penting udah. Tapi jangan lupa dia juga butuh kepuasan. Ini bisa jadi bibit-bibit pertengkaran yang tidak disadari. Bisa kalau itu berulang-ulang, terus si istri mencari kepuasan dari luar. Terus ada juga penelitian di Inggris ini, itu 43% dari pemuda usia 20-30 yang diteliti yang punya penyakit istilahnya apa ya, semacam kanker di kelamin itu ternyata 43% mereka sering melakukan coli atau onani tadi. Itu dari sisi negatif ya, kesehatan itu banyak tadi ya, bisa infeksi, bisa juga saraf di kelamin itu ada yang rusak, sehingga istilahnya saraf apa ya, parasimpatik atau apa gitu, itu yang mengatur antara rangsangan dengan kemampuan ereksi, itu bisa jadi lemah, jadi ereksi kita bisa lemah, lama-lama bisa juga jadi impoten gitu. Kalau sudah jadi impoten ya itu penyesalan seumur hidup ya bagi laki-laki. Begini Mas, mimpi basah ya, sebenarnya mimpi itu kita bisa program loh. Bisa program, Pak? Nah begini, mimpi itu adalah keadaan sesuatu keinginan kita yang kita coba lupakan atau kita pendam di bawah sadar kita. Kita suatu saat pengen ketemu, lihat ada bakso enak, pengen makan, tapi terus kita lupakan. Nah pada saat kita sadar kita bisa melupakan itu, tapi begitu kita tidur kita tidak bisa mengontrol lagi. Bawah sadar kita tidak bisa mengontrol lagi. Bakso itu suka timbul di dalam mimpi kita. Atau kita pernah ketemu seseorang, siapa sih dia, terus kita coba lupain, itu nanti pas kita tidur bisa muncul lagi tuh yang kita ketemu, kita coba lupakan itu. Nah sekarang coba kalau kita ketemu wanita cantik ataupun gambar bintang film favorit Anda, terus Anda coba lupain, ini mah bukan kelas saya lah, lupain aja. Malamnya waktu tidur bisa muncul, bisa ketemu dengan si bintang film itu tadi. Nah mimpi basah itu kan memang sudah ketentuan dari Tuhan ya, bahwa itu sudah proses otomatis kekuasaan Tuhan mengatur bagaimana kesehatan kita, bagaimana sel-sel air mani itu diproduksi dengan rutin, itu juga kekuasaan Allah. Kita nggak bisa membuat atau menentukan. Nah karena dipaksa, karena itu kan paksaan itu, maka saya pengen menggarisbawahi ini bahwa coli ataupun onani itu adalah suatu perkosaan. Lah iyalah, itu kan diperkosa, dipaksa itu. Si adik kita itu kan kita paksa untuk mengeluarkan air mani. Itu nanti pada saat nanti di alam di padang mahsyar kita ditimbang baik buruk perbuatan kita, si adik itu akan lapor, saya protes, saya selalu diperkosa oleh dia. Kamu mau jawab apa?